Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazis Ramadhani dengan NIM 202318880020. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulidani dengan NIM 202318800023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Devinda dengan NIM 202318880049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Salsabila Nafiah, NIM 202318800022. Perkenalkan, nama saya Kaisar Firdausyah Rahman dengan NIM 202318880018. Kenalkan, nama saya Hilmi Septiaji dengan NIM 202318880019. Video kali ini kami akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Mahsun. Berikut jawaban-jawaban yang telah kami jawab dalam video tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari UAS AIK. Yang pertama yaitu A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Baik, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Sedangkan secara istilah, akidah mengacu pada pokok-pokok keyakinan fundamental dalam agama, khususnya dalam agama Islam. Akidah mencakup keyakinan terhadap Tuhan, malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kiamat, takdir, dan lain sebagainya. Terus, kemudian yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip akidah disertai dalil Al-Quran atau hadis. Baik, yang pertama di sana ada tauhid, yaitu tauhid adalah prinsip utama dalam akidah Islam. Tauhid berarti mengisahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Uluhiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dalil Al-Quran tentang itu yaitu terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Kemudian yang kedua ada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki nafsu dan tidak makan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat selalu taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam hal ini yaitu terdapat dalam Al-Baqarah ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, ada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman hidup umat manusia. Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, di sana ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dalilnya yaitu surat Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika
لِتُبَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikian supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Kemudian yang keempat yaitu Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul Allah memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, dan adil. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ke-285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Muhammad berfirman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang berfirman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima yaitu hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Hari akhir juga merupakan hari pembalasan bagi semua makhluk hidup. Dalilnya yaitu Al-Quran Al-Anbiya ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika mereka mengetahuinya. Kemudian yang keenam, qada dan qadar. Qada dan qadar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan Allah tersebut. Dalilnya yaitu Al-Quran surat Al-Nisa ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'aluna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Artinya, dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Prinsip-prinsip ini adalah akidah harus diyakini dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan. Keyakinan yang kuat akan membuat seseorang muslim memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip akidah harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan yang sesuai dengan akidah akan menjadikan seseorang muslim sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A, yaitu akidah berasal dari kata al-aqdu, yaitu kesepakatan yang kuat antara satu dengan yang lain. Al-aqdu sendiri berarti asyad, yaitu kuat, dan ar-robit yaitu ikatan yang kuat. Pengertian akidah secara istilah yaitu keyakinan hati yang kuat. Ucapan lisan tidak termasuk keyakinan hati. Akidah asyihah atau akidah yang benar yaitu akidah yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Inilah akidah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua kabar yang datang dari Allah Taala dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, seperti berita gaib tentang surga, neraka, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, dan siksa dan nikmat kubur. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 2B, yaitu pengertian syirik dan syirik modern dan cara menanggulanginya. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman ini sekarang serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik itu.
bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Cara menanggulangi syirik yang pertama yaitu dengan memperdalam agama kita dan memperkuat iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua yaitu terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dari Allah. Dan yang keempat yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berzikir atau sholat dengan tepat waktu. 2. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Jadi, Majelis Tajrih Muhammadiyah mengemukakan pengertian ibadah sebagai ibadah yang bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Soal yang kedua yaitu manfaat ibadah bagi kehidupan. Jadi ibadah ini memiliki banyak manfaat dalam Islam. Yang pertama yaitu memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membentuk karakter yang baik. Ibadah juga dapat memberikan ketenangan pikiran dan juga ketenangan hidup serta memberikan panduan moral dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 UAS AIK, yaitu Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri untuk jumlah rakaat sholat tarawih, yaitu 11 rakaat. Terdapat dua pendapat umum tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Yang pertama, 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan total 23 rakaat. Kemudian pendapat yang kedua, 8 rakaat dan ditambah 3 sholat witir dengan total 11 rakaat. Kedua pendapat itu sama-sama memiliki dalil. Menurut Ketua Majelis Muhammadiyah, hadis yang menerangkan 23 jumlah rakaat sholat tarawih statusnya yaitu doif alias lemah. Tetapi hadis yang menerangkan 11 rakaat, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Aisyah. Hadis yang tepat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih adalah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan dua guru besar hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, seorang bernama Abu Salamah ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah tentang sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah di atas, jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah SAW adalah 11 rakaat dengan witirnya. Dikerjakan 4 rakaat lalu salam tanpa tahiyat awal, kemudian 4 rakaat lalu salam dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat lalu salam. Karena itu jumlah sholat tarawih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW adalah 11 rakaat dengan witirnya, yaitu sama dengan pandangan Muhammadiyah mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Menurut saya keduanya sama-sama baik karena melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu 11 rakaat maupun 23 rakaat. Karena di Indonesia
banyak sekali organisasi masyarakat Islam, khususnya Muhammadiyah dan NU, dan masing-masing memiliki madhab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah. Jadi menurut saya tidak ada salahnya mau sholat 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UASAIK, yakni yang nomor 5 tentang syirik mempunyai derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya takhayul dan khurafat. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing takhayul disertai contoh, kemudian saya akan menjelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Takhayul adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak berdasar akal dan logika, serta bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contoh takhayul yakni percaya pada mitos tertentu, seperti pantang makan telur agar ujian lulus, atau menggunakan benda-benda tertentu untuk menolak bala. Kemudian khurafat. Khurafat adalah dongeng, cerita bohong, atau mitos yang tidak didasarkan pada bukti atau kebenaran. Contohnya, cerita tentang hantu atau makhluk gaib yang tidak memiliki landasan agama atau ilmiah. Kemudian saya akan menjelaskan bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia ini ada banyak, yakni yang pertama ada merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menimbulkan kesesatan dan kebingungan. Yang ketiga, menghancurkan tatanan sosial. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpuasan. Kemudian yang terakhir yakni dosa terbesar dalam Islam. Oleh karena itu penting bagi kita setiap muslim untuk memahami dan menghindari segala bentuk syirik, takhayul dan khurafat, serta senantiasa beriman dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja jawaban-jawaban yang telah kami jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.